dia sangat menyadari bahwa sejak kecil sampai tua dia bisa, ya, itu adalah karena Tuhan. Itu semua adalah karena pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya juga kakak-kakak senior kami yang ada di sini, kalau bisa memasuki masa pensiun dengan sehat, itu adalah karya Tuhan. Amin. Nah, kita juga berdoa supaya kita juga seperti itu, ya, kawan-kawan semua. Nah, jadi itu dia katakan, dia berdoa, ya, yang kedua dia berdoa, janganlah meninggalkan aku, ya, di masa tuaku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Dia terus berdoa supaya apa? Tuhan tetap menyertai hari-hari kehidupannya di masa tua. Dikatakan sampai putih rambutku, ya. Di ayat yang lain dikatakan bahwa sampai memutih rambut Tuhan akan menyertai kita. Ya. Nah, jadi bukan untuk berhenti gitu, ya. Dia berdoa mengatakan seperti ini, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Maksudnya generasi-generasi muda, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Pemasmur menyadari jika Tuhan masih memberikan dia kekuatan, dia nggak akan pernah berhenti. Jadi nggak ada kata pensiun di dalam Tuhan, ya. Nah, tetapi terus berkarya. Nah, mungkin kita berkata ini saya kan bukan si tua, bukan majelis juga, ya sudahlah gitu, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa pemberitaan Injil yang paling efektif itu adalah dari teladan hidup kita, yang bisa dicontoh orang lain, yang bisa ditiru orang lain, ya. Nah, jadi bagaimana kita menjalani hidup kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Itu yang paling nomor satu, yang paling efektif. Bukan karena kita khotbah, bukan karena kita pelayanan, tetapi kita tidak menghidupi firman. Nah, artinya apa? Ayo mari kita semua, ya, menghidupi firman. Nah, karena itu adalah yang paling utama. Nah, kemudian dikatakan juga, ya, di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 dikatakan seperti ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kemudian dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, jadi bagi orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan dan yang ingat untuk melakukan kitabnya, ada janji Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ada kasih setia Tuhan, ada keadilannya bagi anak cucu. Nah, ternyata di sini kita belajar, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita menghidupi firman Tuhan, yang diberkati bukan kita aja, tetapi ternyata yang diberkati juga anak cucu kita. Amin. Luar biasa kan? Nah, Amin. yang diberkati anak cucu kita. Bahkan di ayat yang lain dikatakan anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Tidak ada meminta-minta oleh, ya, keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi kita mau dikenal sebagai siapa? Opung yang bagaimana? Ya, kita mau dikenal sebagai apa? Oleh generasi kita yang selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ketika kita pensiun dari pekerjaan kita, artinya bukan berhenti. Ya, buat kakak kami bertiga, berempat juga ada di sini, kakak Adi ada di sini. Ketika kita menjadi pensiun, artinya kita masuk kepada musim yang baru. Ya, kita masuk pada new season, ya, musim di mana kita harus lebih memfokuskan hidup kita untuk Tuhan. Amin, kakak-kakak. Amin. Ya. Nah, jadi musim di mana kita sungguh-sungguh lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita semakin singkat. Ya, waktu kita semakin singkat, kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita selesai. Ya. Bapak Ibu, buat kita semua juga, saya ada suka sebuah lagu, ya, yang dibawakan oleh Norman Keating, nanti bisa buka di YouTube. Buat saya itu sangat indah gitu, ya. Dia bilang gini, judul lagunya If Tomorrow Never Comes. Ya, sebenarnya di lagu dunia, ya, dia bilang untuk pasangannya, dia pandangin istrinya yang lagi tidur di sampingnya, dia bilang if tomorrow never comes, will she know how much I love her. Nah, saya tarik ke diri saya, ya, 2021 ketika COVID lagi dan sebenarnya saya terkena tertidur. Saya nggak bisa nengok kiri, nengok kanan. Saya menyadari ternyata antara hidup dan mati itu ada jarak, gitu. Namanya jarak itu kayak seutas benang gitu. Saya lihatin anak saya lagi tidur. Saya tanya seperti di dalam diri saya, Tuhan, kalau aku nggak ada nih anak-anak gimana ya? Saya
Saya lihat lagi mama saya yang terbaring di tempat tidur waktu itu belum meninggal. Saya lihat, kalau aku nggak ada Tuhan, besok aku nggak ada, misalnya Tuhan panggil aku hari ini siapa yang ngurus? Saya tuh sampai bertanya gitu. Nah ternyata hidup ini singkat Bapak Ibu, ya. Jadi apa namanya? If I never wake in the morning, ketika kita nggak bangun lagi besok pagi gitu ya, pagi-pagi kita nggak mau bangun lagi. Apakah orang-orang yang kita tinggalkan tahu bahwa kita sangat mencintai mereka? Apakah sudah selesai apa yang kita lakukan buat mereka gitu? Sebagaimana kita mencintai mereka. Nah ini pertanyaan yang sama sebenarnya Bapak Ibu, yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Karena itu apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Nah firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah,